Sedikit mengulas chapter sebelumnya, perang antara Hosen dan Susuran berakhir dengan kemenangan Susuran. Dan saat itu juga, King Jo menyerahkan kekuasaannya kepada Moonlight Brothers, Tsukimoto Mitsuyoshi, dan Tsukimoto Mitsumasa. Di sisi lain, Takeda Kosei, bos The Front of Armament generasi kelima, mundur dari posisinya karena kanker otak. Dengan ini era Big Four telah berakhir. Di saat yang sama, permulaan dari era baru bangkit dengan Hana sebagai pusatnya. Selamat datang di Mangaversa. Inilah chapter 21, dunia lebih luas dari yang kau kira. Siang hari itu Takumi yang bersama bawahannya mendengar seseorang memanggil namanya. Oh, rupanya itu adalah Takefumi Sakota. Ia menyapa Takumi yang mungkin dalam perjalanan pulang. Tapi bagi pria ini, melihat sosok Sakota terasa begitu mengerikan. Bahkan Sakota pun heran dengannya. Diketahui pria yang bersama Takumi bernama Kuwahara. Dia adalah pesuruh Takumi karena bersekolah di tempat yang sama. Dengan senyumnya, Sakota memperkenalkan diri padanya. Ini disambut baik oleh Kuwahara meskipun setelahnya dia ingin bicara empat mata dengan Takumi. Yang mengejutkan, Kuwahara ternyata telah mengetahui sosok Sakota. Dulunya dia adalah orang yang mendominasi di SMP Kishi. Ia pun bingung bagaimana bisa Takumi mengenal dinosaurus SMP Kishi itu. Tentu Takumi dengan gampang mengatakan dia memang tinggal satu atap dengannya. Satu hal yang tak diketahui Kuwahara. Oh iya, Kuwahara sendiri punya kenangan buruk dengannya, terutama karena SMP-nya dekat dengan SMP Kishi. Pernah di satu waktu, Sakota menendang Kuwahara masuk ke dalam kolam di tengah musim dingin. Namun sepertinya Sakota tak mengingat dirinya. Dia pun bersyukur akan hal itu. Tiba-tiba Sakota yang ditinggal sendirian pun muncul dan mengejutkannya. Kuwahara yang ketakutan pun beralasan dia ingin makan di McD, lalu mengajak Sakota ikut dengan mereka. Tapi Sakota malah menunjukkan raut curiga dengannya. Sakota mengintimidasinya untuk mentraktir. Ya mau tak mau, Kuwahara pun mentraktirnya. Seketika Sakota jadi tersenyum lebar. Secepat itu pula mereka berdua menjadi akrab. Mulai sekarang Sakota berutang budi padanya, meskipun dia sempat salah menyebutkan nama Kuwahara. Pada akhirnya Takumi bisa ikut tertawa melihat dua orang, korban dan pelaku bully, kini bisa berteman dengan baik. Sementara itu, di tempat lain, sebuah kafe tempat biasa orang-orang dari armamen berkumpul. Sudah ada di sana Kawachi Teso, Togawa Sota, Kagaya Takashi, Sasashi Mamoru, Kataoka Kojo, Kiyohiro Yoshimi, Murata Sogo, Nara Akira, Kim Hyungan. Kiyohiro mengapresiasi mereka yang mau datang di saat penting seperti saat ini. Ia juga mempertanyakan di manakah Miyake dan Seki yang tak terlihat. Dengan cepat Teso menjawab. Ia mengatakan alasan keduanya tak datang adalah karena urusan pekerjaan. Teso malah menyinggung Kiyohiro dengan mengatakan Kiyohiro kerjaannya hanya mengemis. Dengan ekspresi tengilnya, Kiyohiro berpura-pura tak bisa mendengar perkataan Kawachi Teso. Teso yang merasa tak dihargai pun balik menantangnya untuk bertarung. Kiyohiro pun sama, dia juga dengan senang hati melayani tantangannya. Bagaimanapun, dua pria ini adalah orang-orang yang sangat sulit untuk akur, selalu memiliki perbedaan pandangan. Melihat perdebatan takkan ada ujungnya, Togawa segera menengahi keduanya. Lalu, karena ia ada pekerjaan di siang hari, Togawa meminta Kim untuk segera memulai diskusi mereka. Satu-satunya alasan mereka semua berkumpul di sana adalah untuk memutuskan seperti apa armamen generasi ke-6. Hal pertama, mereka harus memutuskan siapakah yang layak untuk menjadi pemimpin. Dengan begitu, Kim meminta pendapat mereka. Kataoka berkata, mengacu dari generasi sebelumnya, armamen memiliki peraturan umum dalam proses pemilihan. Namun, tiba-tiba Teso menggebrak meja. Dia marah karena Kataoka menyebutkan hal tersebut. Kemarahan Teso bukan tanpa alasan, karena selama ini generasi mereka telah menentang peraturan umum. Dan jika masih menggunakan acuan tersebut, maka hal yang bodoh untuk dilakukan. Alih-alih mengacu pada peraturan umum, Teso berpendapat akan lebih baik jika masing-masing dari mereka menuliskan nama yang paling cocok di selembar kertas. Yang paling banyak mendapat suara akan menjadi pos armamen.
Setelah Teso panjang lebar menjelaskan, Kiyohiro kembali masuk. Dia balik marah ke Teso karena yang ia sebutkan adalah salah satu dari peraturan umum yang malah membuat Teso dihina oleh Kiyohiro karena dengan level otaknya hanya sekelas wasabi atau sashimi. Teso yang tak terima dengan ucapan Kiyohiro kembali panas. Padahal mereka baru saja ditenangkan, tapi sudah mulai lagi. Togawa sampai dipusingkan dengan keduanya. Di saat itu, Shogo memilih untuk pergi dari sana. Kebetulan sepupu Dokusen akan segera tiba. Jadi Shogo ingin ganti baju lalu menjemputnya di stasiun. Selagi generasi ke-6 sibuk dengan perdebatan Teso Kiyohiro, mereka mempercayakan sepupu Dokusen kepada Shogo. Ya, tak hanya dia, tapi Nara Akira dan Kim mulai muak karena keputusan ini akan memakan waktu lebih lama dari yang mereka bayangkan. Sementara itu di sebuah stasiun, seorang pria berkepala pelontos telah menunggu. Badan besarnya yang memiliki tato. Ialah orang yang dimaksudkan. Ia tak sendiri karena ditemani oleh pesuruhnya. Kebetulan mereka juga sedang menunggu jemputan. Pria bertato itu adalah sepupu Dokusen dari Senya Family, Ogawa Chiharu. Dan orang yang menemaninya bernama Sada. Kebetulan Chiharu merasa daripada mereka tetap berdiam diri, akan lebih baik jika berkeliling selagi mereka masih punya waktu. Namun, ia juga meminta Sada untuk membawa semua barang bawaan yang masih ada di dalam loker stasiun. Di sisi lain, Suki Shimahana terlihat dalam suasana hati yang bagus hari itu. Dia tak sendiri karena ada Tora, Murakawa, dan juga Yaita. Mereka bertiga tengah membahas sesuatu yang penting. Tentang 30 koleksi kakak Yaita yang selama ini disembunyikan di bawah kasur. Entahlah apa yang sedang mereka maksud. Tampaknya mereka sangat tertarik jika membahas tentang hal-hal dewasa. Kala itu, Hana yang mendekat mulai penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Tapi raut ketiganya mengatakan mereka tak bisa memberitahukan Hana. Momen ini juga secara kebetulan dilihat oleh Chiharu yang sedang mengelilingi area sekitar stasiun. Meski tak secara langsung melihat Hana dan teman-temannya, Chiharu malah merasa kota Torushi sangat tak bersemangat, seperti tak punya gairah dan energi. Bagi Sada, meski tak bersemangat, cewek-cewek yang ada di sana terlihat cantik. Nilai positif selain pertarungan dan musuh. Kesan pertama itulah yang membuat Chiharu yakin bahwa Osaka masih menjadi kota yang terbaik baginya. Namun secara tak sengaja, ia menyenggol pria yang berpapasan dengannya. Chiharu yang merasa itu bukan salahnya meminta pria itu untuk lebih berhati-hati saat berjalan. Namun pria yang bertabrakan dengannya adalah Takefumi Sakota. Ia masih bersama Takumi dan Kuwahara. Chiharu tak terima dengan ucapan Sakota yang terkesan angkuh. Chiharu menilai Sakota yang salah, tapi malah ia yang memintanya untuk minggir. Di sini, Sada mencoba untuk mencegah keributan terjadi. Namun sayangnya, Sakota juga tipe orang yang gampang panas. Dia tertantang terutama setelah Chiharu memegangi bahunya. Chiharu masih bersikeras Sakota yang salah, maka untuk itu seharusnya Sakota lah yang meminta maaf padanya. Ketegangan semakin memanas, keduanya punya tatapan tajam yang sama. Di saat itulah Takumi mencoba menengahi keduanya. Akan tetapi Takumi menyadari bahaya yang bisa saja terjadi. Dengan cepat Takumi mendorong Sakota agar menjauh dari hadapan Chiharu. Takumi tahu Chiharu telah bersiap dengan pukulan kejutannya. Namun Takumi menunjukkan refleks cepat untuk menghindarinya. Tak hanya itu, Takumi melihat kaki tumbuhan Chiharu melemah dan dia memanfaatkannya untuk menjatuhkan pria tersebut. Ya, pria berbadan besar seperti Ogawa Chiharu bisa jatuh terduduk di tanah hanya dengan satu gerakan. Kemampuan Takumi dalam membaca situasi, respon gerak, dan terutama kecepatannya berhasil mengejutkan semua pihak. Takumi tak tahu siapa di antara mereka yang salah, namun ia melayangkan kata maaf dan meminta Chiharu membiarkan mereka pergi. Sementara dua pria yang bersih tegang ini malah dibuat terkejut dengan kekuatan seorang Fujishiro Takumi. Chiharu masih tak percaya dirinya bisa dijatuhkan dengan mudah. Sama halnya dengan Sakota yang meski ia tahu, tapi dirinya sulit untuk mengatakannya secara langsung. Dalam benaknya, Sakota menilai jika dia melawan Takumi, mungkin dirinya yang akan kalah.
firasatnya mengatakan demikian untuk sesaat. Sebuah teknik mengagumkan yang belum pernah dilihat Sada sebelumnya. Tiba-tiba, Chiharu merangkul Sada. Pria ini tampaknya telah salah menilai kota itu tak memiliki gairah. Ia harus mengoreksi penilaiannya. Hanya karena dari satu kejadian saja, dia bisa menghilangkan kebosanannya. Waktu pun berlalu, malam hari tiba. Kita menuju ke kediaman keluarga Umehoshi. Orang-orang di sana sedang bermain dart. Kebetulan Mary baru saja mendapat hadiah sebuah papan dart dari turnamen dart yang Masashi ikuti. Tora sempat terkejut karena Masashi mengikuti turnamen tersebut. Namun, ekspresi Masashi justru murung. Sementara itu, Hana terlihat lemas terkulai, tak berdaya di lantai. Tora tertawa karena ia tak menyangka Hana akan selemah itu. Setelah mereka ajak menonton video dewasa, tak disangka dampaknya akan separah ini. Kemudian untuk menghilangkan kebosanan, mereka membuat turnamen dart sendiri yang mereka namakan turnamen dart keluarga Umehoshi. Namun dengan syarat, mereka tak boleh sampai melubangi pintu atau ancaman pembunuhan dari Mary akan mereka terima. Tentu saja, Mary hanya bercanda soal itu. Ketika yang lainnya asik bermain dart, Renji dan Sakota tengah berada di luar rumah. Ia mengungkapkan penilaiannya soal Takumi, yang menurutnya Takumi lebih kuat dari Renji dan Sakota. Tanpa diduga, Renji pun sudah lebih menyadari akan hal tersebut. Untuk beberapa saat, perasaan itu muncul dalam benak mereka. Sakota menambahkan, Takumi adalah orang yang takkan lari melawan musuhnya. Disitulah Renji mulai berpikir. Ia tahu Takumi adalah sosok misterius dan perlu diwaspadai pergerakannya. Di penjuru lain kota Torushi, Chiharu dan Sada yang tengah berkeliling baru menyadari waktu sudah menunjukkan pukul 10. Malahan, Chiharu ingin menyempatkan diri untuk mampir minum sebentar. Ia memang orang yang suka minum, meski dia tak bisa berpikir panjang tentang tempat tidur malam itu. Namun tiba-tiba Sada menyadari sesuatu. Orang dari armamen, Murata Shogo, yang ditugaskan untuk menjemput, ternyata telah menunggu mereka. Mereka telah mengadakan janji untuk bertemu pukul 6, namun mereka malah terlewat hingga pukul 10. Sada tak percaya, Shogo telah menunggu mereka sedari tadi. Melihat kenyataan tersebut, Chiharu merasa bersalah. Dia langsung berlari mendekati Murata Shogo karena telah merepotkannya. Shogo membungkuk untuk memberikan salam. Dia tahu pria itu adalah Ogawa Chiharu dan Sadajima dari Senya Family. Shogo menjelaskan, dia adalah utusan armamen untuk membantu mengurus mereka. Sada pun meminta maaf karena keteledoran mereka. Shogo sampai harus menunggu begitu lama. Namun dengan cepat, Chiharu mengambil alih tanggung jawab. Dia membungkuk tepat di hadapan Murata Shogo. Dengan kesadarannya, ia merasa telah merepotkan. Chiharu menyampaikan permohonan maafnya. Dia juga memperkenalkan dirinya, lalu meminta bantuan Shogo untuk mengurus mereka. Cara yang baik untuk saling menghormati. Shogo pun tak mempermasalahkannya, lalu mengajak mereka beranjak karena orang-orang dari armamen telah menunggu. Sada tak mengerti dengan sosok Shogo, orang yang karismatik hingga membuat seorang Chiharu mau membungkuk di hadapannya. Pada kenyataannya, sebelum ke Torushi, Chiharu sempat mendapat nasihat dari Dokusen, sepupunya itu. Memang, Senya Family jumlahnya melebihi The Front of Armament, mungkin dengan perbandingan 5:1, mungkin bahkan 10:1. Namun, mereka adalah sebuah tim yang terdiri dari orang-orang tangguh, dan Chiharu harus mencontoh mereka. Kemudian Chiharu menunjukkan tato yang ada di lengan kanannya, tato kanji yang sebenarnya Sada pun tak mengerti maksudnya. Sebuah tato bertuliskan Tenchi Hongan Nishite Fukuryo Sosu, yang memiliki arti dunia lebih luas dari yang kau kira, dan ada banyak orang luar biasa di dalamnya. Tato yang memiliki makna mendalam, dan Chiharu kini menemukan salah satu di antaranya di waktu yang sama di tempat lain. Sang Raja Iblis, Hanaki Kuriko, terlihat berjalan seorang diri. Namun malam hari itu, dia dihampiri oleh para pasukan Rindo yang dipimpin oleh Kuroiwa Kazushi, Domoto, dan Maizono Satoru. Oke, sekian dulu alur ceritanya. Kita lanjut di chapter berikutnya. See you next video. Bye-bye.